Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilya Saputri, NIM 333722009. Pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang sistem terdistribusi pada aplikasi Uber. Nah, Uber Technologies atau Uber merupakan sebuah perusahaan penyedia transportasi yang merancang agar memungkinkan penumpang untuk mendapatkan tumpangan hanya melalui smartphone. Nah, awalnya Uber ini muncul karena gagasan dari Travis Kalanick dan juga Gerd Kamp yang sulit mendapatkan tumpangan pada tahun 2008. Sehingga pada tahun 2009 dari gagasan tersebut, maka mereka berdua mengembangkan sebuah aplikasi berbasis smartphone dan meluncurkannya di San Francisco. Nah, kemudian pada tahun 2010, tepatnya tanggal 5 Juli, menjadi yang pertama kali perjalanan Uber, yaitu perjalanan mengelilingi San Francisco. Kemudian pada tahun 2011, Uber mulai diluncurkan secara internasional di Paris, dan kemudian pada tahun 2014, pada bulan April, Uber telah terhubung dengan pengemudi di 100 kota, dan hingga sekarang Uber terus berkembang. Selanjutnya ada model arsitektur Uber. Awalnya Uber menggunakan model arsitektur monolitik, yang dimana model arsitektur ini hanya menggunakan satu basis kode, sehingga modifikasi arsitekturnya terbatas dan memakan waktu karena perubahan kecil akan berdampak pada area basis kode yang luas. Namun, karena kekurangan tersebut, pada tahun 2014, tim Uber memutuskan untuk beralih ke model arsitektur SOA atau Service Oriented Architecture. Nah, berikut grafik atau gambar dari alur sistem terdistribusi pada Uber. Nah, yang pertama dari sisi pengemudi. Nah, pengemudi yang telah terdaftar pada aplikasi Uber akan otomatis mengirimkan lokasinya per 4 detik sekali. Nah, kemudian data lokasi tersebut akan dikirimkan ke server, tapi sebelum itu melalui firewall terlebih dahulu guna untuk keamanan aplikasi Uber, dan juga dikhawatirkan ada kemungkinan terdapat permintaan yang tidak sah atau permintaan untuk wilayah yang dimana Uber belum diluncurkan di sana, maka dapat diblokir melalui firewall ini. Nah, kemudian jika sudah melalui firewall, data lokasi tersebut akan melalui load balancer untuk memastikan bahwa beban kerja terdistribusi dengan adil di seluruh infrastruktur untuk mencegah terjadinya bottleneck. Nah, selanjutnya setelah melewati load balancer, data lokasi akan diteruskan ke Kafka secara real time, dan salinan data lokasi tersebut akan dikirimkan ke database dan juga Disco. Nah, selanjutnya pada Kafka akan meneruskan ke beberapa processing. Yang pertama ada pricing surging. Pricing surging ini merupakan proses ketika kondisinya permintaan taksi meningkat signifikan sementara pengemudi tidak mampu memenuhi permintaan dari pengguna, maka akan diterapkan sistem di mana harga layanan akan ditingkatkan secara otomatis sebagai insentif bagi lebih banyak pengemudi untuk tersedia di jalan. Nah, kemudian ada proses Spark and Storm. Nah, proses ini merupakan proses pemrosesan data real time, melakukan transformasi dan juga komputasi secara real time. Nah, selanjutnya ada proses map creation eta calculation, yaitu proses membuat peta yang akurat dan terperinci mulai dari jaringan jalan, lokasi penting, batas-batas wilayah, dan juga informasi lainnya untuk digunakan sebagai navigasi. Dan kemudian dari peta tersebut akan digunakan untuk perhitungan eta guna memperkirakan waktu kedatangan pengguna ke lokasi atau berapa lama pengemudi mengantarkan penumpang sampai tujuan, dengan mempertimbangkan beberapa faktor, yaitu jarak, kondisi lalu lintas, rute yang diambil, serta kecepatan rata-rata perjalanan. Nah, selanjutnya ada proses machine learning fraud detection routing, yaitu proses di mana Uber menggunakan algoritma machine learning untuk mendeteksi kecurangan dalam transaksi. Nah, ketika terdeteksi terdapat kecurangan, maka sistem akan merutakan transaksi tersebut ke proses verifikasi lebih lanjut. Nah, nanti dari pihak Uber akan menindaklanjutinya.
Nah, kemudian ada proses head of Hive, HDFS, PIG, proses penyimpanan, proses menyimpan, mengelola, dan menganalisis data lokasi pengemudi yang didapat. Kemudian proses analytics data ILK and Jupyter. Proses ini adalah merupakan proses analisis dan mengelola data dengan menggunakan teknologi Elasticsearch, Logstash, Kibana, serta dapat eksplorasi dan analisis data lebih lanjut menggunakan Jupyter. Kemudian, alur sistem dari sisi pengguna, ketika pengguna melakukan permintaan layanan, di mana akan ada informasi mengenai kriteria kebutuhan yang diminta oleh pengguna. Nah, data ini akan diteruskan melalui WAF, dan kemudian setelah berhasil melalui WAF, data akan diteruskan melalui load balancer. Setelah itu, data akan diteruskan ke WebSocket, di mana WebSocket ini digunakan untuk mengirimkan pembaruan lokasi dan informasi antar pengguna dan pengemudi secara real-time, sehingga dengan ini nantinya pengguna dapat melihat informasi terkini mengenai status pemesanannya dan juga perjalanannya. Kemudian data tersebut akan diteruskan ke dalam sistem DISCO atau Dispatch Optimization System for Complex Operation. Nah, pada DISCO dilakukan pencocokan permintaan pengguna dengan ketersediaan kendaraan dan jarak terdekat untuk mengoptimalkan rute perjalanan pengemudi dan meminimalkan waktu tunggu pengguna. Nah, selanjutnya data permintaan pengguna akan diteruskan ke demand service. Nah, demand service ini akan meneruskan permintaan pengguna ke supply service. Nah, supply service ini akan menggunakan hashing dari data lokasi pengguna yang ada di dalam informasi permintaan pengguna yang sudah berupa ID unik untuk menuju ke region-region yang merupakan server yang menyimpan data taksi dengan wilayah tertentu. Sehingga dengan menggunakan hashing data lokasi pengguna, untuk mendapatkan informasi taksi pada area yang dekat dengan lokasi pengguna. Nah, selanjutnya ketika server sudah menemukan taksi yang tersedia, lalu dilakukan perhitungan menggunakan sistem ETA. Dan kemudian informasi ini akan dikirim kembali ke supply service, dan supply service akan meneruskan ke WebSocket yang akan diteruskan kembali ke pengguna, yang akan dialokasikan kepada pengguna. Selanjutnya, sistem akan menyimpan informasi kegiatan pengguna, riwayat perjalanan, data taksi di berbagai wilayah, dan juga status pengemudi ke dalam backup data center milik Uber. Nah, selanjutnya ada bagaimana sistem Uber melakukan hashing lokasi menjadi ID unik tadi. Nah, karena berbentuk bulat sehingga untuk melakukan ringkasan dan pendekatan dengan menggunakan data lintang dan bujur ini cukup sulit, maka sistem Uber menggunakan Google Library S2 untuk melakukan pengambilan data peta bulat dan mengkonversi data ini menjadi sel-sel kecil dengan ukuran sekitar 1 km kali 1 km masing-masingnya. Nah, apabila kita menggabungkan semua sel ini, maka akan didapat peta lengkap. Nantinya setiap sel memiliki ID unik yang memudahkan dalam pemetaan lokasi geografis dan mempermudah akses ke server apabila kita mengetahui ID peta tersebut. Nah, how do ETA work? ETA atau Estimation Time of Arrival. Nah, cara kerja dari ETA yaitu perhitungan ETA dimulai ketika ada permintaan dari pengguna. Sistem Uber menggunakan algoritma perutean untuk menentukan rute terbaik dari titik awal ke titik tujuan dengan mempertimbangkan faktor-faktor tadi seperti jarak, waktu tempuh, kondisi lalu lintas saat ini. Nah, algoritma perutean yang digunakan oleh Uber yaitu algoritma Dijkstra, di mana algoritma ini bekerja dengan cara membangun jalur terpendek dari titik awal ke semua titik lain dalam graf, kemudian memilih jalur terpendek ke titik tujuan. Nah, sistem Uber melakukan prediksi waktu perjalanan yang diperlukan untuk mencapai tujuan melalui informasi rute yang dipilih dan juga kondisi lalu lintas saat ini yang didapat dari algoritma Dijkstra tadi. Nah, kemudian sistem akan terus memperbarui perkiraan waktu kedatangan sesuai dengan perubahan kondisi lalu lintas yang terjadi.
Selanjutnya saya akan menerangkan di bagian grafiknya. Nah, di sini pada awalnya dari sisi pengemudi, yang telah terdaftar tadi di dalam aplikasi Uber, dia akan terus memperbarui lokasinya atau mengirimkan lokasinya selama setiap 4 detik sekali. Kemudian dari data lokasi tersebut akan untuk dikirimkan ke server akan melalui WAF terlebih dahulu. Selanjutnya apabila data tersebut lolos dari WAF akan diteruskan ke load balancer. Nah, dari load balancer ini akan diteruskan ke Kafka. Nah, di Kafka di sini terdapat beberapa proses. Sini ada analytic using ELK and Jupyter, Spark and Storm, pricing surging, maps creation, data calculation, machine learning fraud detection routing, dan head of Hive HDFS peak yang sudah saya jelaskan tadi. Nah, kemudian dari sisi pengguna, pengguna akan melakukan permintaan layanan. Nah, permintaan layanan ini akan nantinya berisi informasi-informasi kebutuhan yang diinginkan pengguna, maka dari informasi tersebut akan dikirimkan ke server melalui WAF terlebih dahulu, kemudian ke load balancer dan akan dikirimkan ke WebSocket Node. Nah, WebSocket Nodes ini dari WebSocket akan dikirimkan ke sistem Disco. Nah, dari sistem Disco dilakukan kenapa dikirimkan ke sistem Disco? Karena akan dilakukan pencocokan antara permintaan user atau pengguna kepada pengemudi yang tersedia. Kemudian dari Disco akan dikirimkan ke demand. Dari demand akan diteruskan ke supply. Nah, supply ini yang akan meneruskannya nanti data lokasi pengguna akan di-hash menjadi data unik dan kemudian oleh supply data unik tersebut akan diteruskan ke region-region di sini. Nah, region-region di sini berisi data taksi yang berada di wilayah tertentu. Nah, dari data lokasi yang sudah di-hashing yang diteruskan oleh supply ke region ini, kemudian nanti server akan mencari taksi yang terdekat dari data lokasi yang dikirimkan oleh supply. Nah, jika sudah server mendapatkan kendaraan tersebut, maka akan dikirimkan kembali ke supply untuk dialokasikan ke pengguna. Dan kemudian data-data ini akan disimpan ke dalam backup data center. Mungkin sekian dari saya penjelasan tentang sistem terdistribusi pada Uber. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.